Fire! Di awal film kita akan dibawa ke Eropa, tepatnya di negara Kroasia. Kemudian memperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang asik berbelanja di minimarket. Hello. 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 Thank you. Setelah belanjanya selesai, ibu dan anak itu keluar untuk pulang menuju rumah. Namun saat di tengah perjalanan pulang, si ibu berpapasan dengan seorang pria berkulit hitam dan langsung melakukan hal ini. Akibat hal tersebut, si ibu harus tewas di tempat, sedangkan si anak hanya bisa menangis jadi-jadinya ketika melihat ibunya dihabisi di depan matanya sendiri. Tak butuh waktu lama, berita internasional menayangkan atas pembunuhan tragis yang menimpa kepada ibu tadi. Si pembawa berita itu juga mengatakan kalau hal semacam itu sudah sering terjadi di Kroasia dan pelakunya adalah para imigran berasal dari luar Eropa. Hope doesn't rest in the hands of government officials. Parents were afraid to let their children play outside. The nation is gripped by fear. Pemerintah sampai melarang para wanita keluar di atas jam 9 malam mengingat kejahatan terus saja meningkat. Namun anehnya para penjahat itu selalu bebas meski sudah ditangkap, entah mempunyai backingan siapa. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hammer yang saat itu sedang berolahraga. Diberitahu kalau aslinya Hammer ini adalah orang Amerika, bahkan ia adalah mantan pasukan khusus Amerika. Tapi semenjak dirinya keluar dari militer, Hammer memutuskan tinggal di Kroasia meski hanya seorang diri. Rupanya sekarang Hammer sudah muak setiap hari mendengar kabar tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, tapi para pelaku tidak pernah dihukum lama. Alhasil mulai sekarang Hammer memutuskan untuk menjadi vigilante atau penghukum bagi setiap orang yang kebal hukum. Selesai berolahraga, Hammer segera menyiapkan persenjataan. Karena hari ini juga ia akan mulai melakukan aksinya dengan membantai satu kelompok gangster. Satu jam kemudian memperlihatkan 3 orang anggota gangster yang hendak masuk ke dalam markasnya. Tapi baru saja mereka membuka pintu, inilah yang terjadi. Jelas semua perbuatan itu dilakukan oleh Hammer sang vigilante. Selanjutnya Hammer membuat video sendiri tapi wajahnya di-blur. Dalam video itu Hammer mengatakan kalau mulai sekarang semua warga tidak usah takut dengan kriminal karena dia akan membantai mereka. Tak segan-segan Hammer juga mengatakan kalau ia akan menghabisi para pejabat bahkan hakim korup yang selama ini tidak menegakkan keadilan dengan benar. Video Hammer langsung viral sehingga seluruh masyarakat sangat mendukung aksi Hammer. Namun berbeda dengan pihak kepolisian yang malah berniat menangkap Hammer karena dia dianggap terlalu main hakim sendiri. Instead, it lies with an enigmatic figure. Here's what they had to say. Seorang ketua Interpol ditugaskan untuk menangkap Hammer dan sekarang ia sedang diwawancara oleh wartawan. Mereka bertanya kenapa pemerintah malah ingin menangkap Hammer, bukankah dia menumpas kejahatan? Si ketua Interpol menjawab kalau Hammer terlalu brutal dan main hakim sendiri. I am here to support local and federal law enforcement, government institutions that Hari berikutnya terlihat Hammer yang sedang naik bis kota. Tak lama masuklah 3 orang remaja songong yang tidak membawa karcis bis.
Kenek bis tidak akan menjalankan bisnya sebelum ketiga remaja itu membeli tiket atau mereka harus turun. Melihat hal tersebut, Hammer datang lalu membayar tiket ketiga remaja itu. Selanjutnya, Hammer menasehati mereka dengan mengatakan jangan menyia-nyiakan masa remaja kalian. Hammer juga sempat mengingatkan agar mereka tidak membuat onar lagi dan jika sampai Hammer melihat mereka membuat masalah, maka Hammer akan membuat mereka cacat seumur hidup. Tak berselang lama mereka berhenti di suatu tempat. Namun bukannya berterima kasih, ketiga remaja itu malah mengejek Hammer lalu turun dari bis. Setelah itu, Hammer mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan satu korban wanita yang telah diperkaos lalu dianiaya. Di sini Hammer bertanya apakah para pelaku sudah dipenjara. Si wanita menjawab ya, tapi mereka kembali bebas karena kejadian itu tidak ada bukti. Hammer lanjut bertanya apa yang sekarang si wanita inginkan. Si wanita menjawab kalau dirinya hanya ingin para pelaku yang telah memperkaos dan menganiayanya tewas. Mendengar hal tersebut, Hammer memegang tangan si wanita sambil mengatakan kalau ia akan mengabulkan permintaan wanita itu. Hari berikutnya terlihat berita di TV yang menyiarkan kalau beberapa orang ditemukan tewas mengenaskan. Dan diduga orang-orang itu adalah pelaku pemerkaos dan penganiaya si wanita sebelumnya. Jelas yang melakukan itu semua adalah Hammer sang vigilante. Malam harinya memperlihatkan dua orang pria yang sedang minum di klub malam dengan dua wanita remaja. Tak lama dua wanita itu izin ke toilet, namun siapa sangka si kedua pria malah memasukkan obat tidur ke gelas minuman si wanita. Di waktu yang sama rupanya di sana ada Hammer yang sedari tadi melihat kejadian tersebut. Dengan cepat Hammer menghampiri kedua pria itu lalu mengatakan kalau para wanitanya sedang diganggu oleh laki-laki lain di toilet. Alhasil mereka langsung menyusul ke toilet. Dengan cepat Hammer menukar gelas yang sudah dimasukkan obat tidur lalu ia kembali ke tempat duduk. Tak lama kedua pria dan wanita itu kembali ke meja lalu mereka pun minum bersama. Tapi karena gelasnya sudah ditukar oleh Hammer, alhasil malah dua pria itulah yang pingsan. Kemudian Hammer menghampiri lalu meminta si wanita agar pulang ke rumah. Hammer juga menjelaskan kalau tadi dua pria itu sempat memasukkan obat tidur ke dalam minuman dan jelas mereka mempunyai niat jahat kepada si wanita. Namun Hammer sudah menukarnya dan hasilnya para lelaki itulah yang tumbang. Keesokan harinya memperlihatkan iring-iringan pasukan militer yang dipimpin oleh si ketua Interpol sedang menuju kediaman Hammer. Rupanya sekarang mereka berniat menangkap Hammer secara paksa yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Di dalam rumah Hammer sendiri yang menyadari kalau rumahnya akan disergap, ia segera menyiapkan persenjataan. Lalu masuk ke dalam bunker baja anti peluru. Setibanya di sana si ketua Interpol memerintah sebagian pasukan agar masuk duluan ke dalam. Hammer sendiri yang memantau dari CCTV, ia pun segera bersiap ketika melihat para anak buah ketua Interpol mulai menerobos masuk. Hingga ketika sampai di dalam, Hammer mengancam agar mereka mundur daripada semuanya harus menjadi korban.
Akan tetapi mereka semua tidak mendengar dan malah memerondong bunker baja Hammer dengan tembakan. Fire! Tidak ada satupun peluru yang tembus dan sekarang giliran Hammer yang menyerang hingga inilah yang terjadi. Dengan mudah Hammer dapat meratakan pasukan pertama si ketua Interpol, lalu ia pun kabur melalui jalan rahasia. Setelah itu Hammer pergi ke bar langganan untuk minum sejenak. Di sana terlihat Hammer yang melamun memikirkan kenapa para penegak hukum malah memburunya. Padahal Hammer hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan kepada para kriminal. Kembali ke rumah Hammer yang mana si ketua Interpol dan pasukan yang lain dibuat syok tatkala melihat sebagian para anak buahnya sudah tak bernyawa. Si ketua tak habis pikir kenapa Hammer sampai nekat melakukan ini semua. Setelah itu si ketua memerintah lagi para anak buahnya yang tersisa untuk membuka bunker baja, siapa tahu Hammer masih ada di sana. This was all a facade. Move! Let's go, go, go! Dengan cepat para anak buah si ketua Interpol langsung menggurinda gembok bunker baja itu, lalu mereka menemukan jalan rahasia untuk keluar, tapi tiba-tiba akibat ledakan tersebut para anak buah si ketua kembali menjadi korban, begitu juga si ketua yang terluka cukup parah. Adegan berpindah ke sebuah taman yang mana memperlihatkan 3 remaja yang sebelumnya bertemu Hammer di bis sedang membuli satu pria culun. Tindakan mereka sudah sangat keterlaluan, bahkan sampai menghajar si pria tersebut. Di waktu yang sama Hammer tak sengaja melewat ke sana, lalu ia pun segera mendatangi mereka. I just need my phone. That's all. Hammer langsung melumpuhkan 2 orang, sedangkan yang satunya berhasil kabur. Di sini Hammer meminta korban agar pergi ke rumah, biarlah untuk para begundal ini dirinya yang mengurus. Selanjutnya Hammer mendekati kedua pelaku lalu mengatakan kalau saat di bis Hammer pernah mengingatkan mereka agar jangan membuat onar. Tapi sekarang mereka melanggar dan sesuai janjinya Hammer akan membuat mereka cacat seumur hidup, dan inilah yang Hammer lakukan. Hari berikutnya Hammer mendatangi sepasang suami istri yang anaknya baru saja menjadi korban pemerkosaan oleh 7 orang pria. Hammer bertanya kepada ayah wanita itu apakah pelaku sudah ditangkap. Si ayah menjawab tidak karena mereka kalah di persidangan. Hakim menganggap kalau ke-7 pelaku itu masih di bawah umur, jadi belum pantas dipenjara. Hammer mengatakan kalau sekarang dirinya lah yang akan menghukum mereka. There was no justice. Good afternoon. Langkah pertama yang Hammer lakukan adalah menyamar jadi polisi lalu menunggu hakim keluar dari kantornya. Ketika melihat si hakim keluar, Hammer berpura-pura diutus untuk melindunginya. Dan dengan cepat Hammer membuat pingsan si hakim. Let's come to life. Di tengah perjalanan nampak si hakim yang setengah sadar, lalu Hammer mengatakan kalau ia adalah sang vigilante. Hammer bertanya kenapa si hakim membebaskan 7 pelaku pemerkaos padahal sudah jelas mereka orang biadab. Si hakim meminta maaf karena dirinya sudah disuap oleh ayah dari salah satu pelaku yang bernama Kirmin.
Mendengar hal tersebut, Hammer langsung menancap gas lalu membawa si hakim ke tempat sepi. Setibanya di sana, Hammer langsung membuat si hakim tewas dengan seolah-olah bundir. Kemudian Hammer segera pergi dengan menggunakan mobil yang satunya. Tujuan Hammer sekarang adalah mendatangi rumah Kirmin yang merupakan salah satu pelaku dari ketujuh pemerkaos itu. Setibanya di rumah Kirmin, awalnya ayah Kirmin tidak memperbolehkan Hammer masuk. Tapi setelah ditodong, akhirnya dengan terpaksa si ayah membiarkan Hammer masuk. Ketika di dalam, Hammer langsung menembak kaki Kirmin lalu meminta orang tua dan kakak perempuan Kirmin duduk di kursi. Di sini Hammer meminta penjelasan kenapa Kirmin dan 6 temannya sampai tega memperkaos gadis sebelumnya. Akibat hal tersebut, gadis itu kritis di rumah sakit dan jelas mentalnya akan terganggu. Kirmin meminta maaf karena mereka melakukan itu semua akibat pengaruh barang haram. The court free him. So I guess you're wondering why I'm here. Is that why you did it, Yusuf? Selanjutnya Hammer bertanya kepada ayah Kirmin kenapa dia sampai menyogok hakim. Si ayah menjawab kalau itu demi anaknya lolos sebab orang tua mana yang mau anaknya di penjara. Hammer lanjut bertanya pada ibu dan kakak perempuan Kirmin yang malah upload di medsos tentang gadis itu memang pantas diperkaos. Kakak Kirmin meminta maaf karena itu juga ia lakukan hanya upaya pembelaan terhadap adiknya saja. Kemudian Hammer memerintah Kirmin agar menghubungi ke-6 temannya untuk datang ke sini sekarang juga. Dengan penuh rasa takut, akhirnya Kirmin menghubungi semua temannya lalu memerintahnya agar datang dengan alasan ada pengacara. Good job, Yusuf. I'll call the next one. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah 2 teman Kirmin. Hammer memerintah kakak Kirmin membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Tapi saat di dalam, dengan kejam Hammer langsung membantai mereka semua termasuk orang tua Kirmin dan kakaknya. Hammer melakukan hal tersebut karena ia menganggap kalau orang tua Kirmin juga sama saja bejatnya. Selang beberapa saat, datang lagi 2 teman Kirmin dan Hammer langsung menodong mereka untuk masuk ke dalam. Seperti biasa, tanpa basa-basi, Hammer langsung menghabisi mereka berdua. It's okay. Everything's okay. Tak lama datang lagi 2 teman terakhir Kirmin dan kali ini Hammer bersembunyi di balik dinding. Setelah mereka berdua masuk, Hammer segera menghabisinya. Kini semua pelaku pemerkaos sudah Hammer habisi. Sehingga korban dan kedua orang tuanya sudah mendapat keadilan yang setimpal. Setelah itu Hammer menghubungi ketua Interpol yang masih dirawat di rumah sakit. Hammer mengatakan kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah berhenti jika pemerintah tidak merubah sistem hukum yang bobrok. Hammer mengancam tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani menghalanginya, termasuk para polisi dan tentara. Hammer berharap si ketua Interpol dapat menyampaikan pesan ini kepada presiden untuk memperbaiki sistem hukum di negara ini. Si ketua Interpol yang sudah tak ingin berurusan dengan Hammer, ia pun berjanji akan menyampaikan pesan ini dan mulai sekarang ia juga tidak akan pernah mengusik Hammer lagi. I don't think so, Chief. After all, you're the only one with the message. Di akhir film memperlihatkan kedua orang tua korban pemerkosaan yang begitu senang tatkala mendengar berita di TV kalau 7 korban pelaku pemerkaos putrinya ditemukan tewas. Tentunya itu semua berkat Hammer yang merupakan sang vigilante atau penghukum bagi orang-orang yang kebal hukum. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.